Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang betapa luar biasa dan istimewanya fadilat dan keutamaan dari ayatul kursi. Jadi ayat kursi itu kalau dibaca akan ada fadilat dan keistimewaan, keutamaan yang sungguh luar biasa. Paling tidak, saya menemukan ada 5 hal yang berkenaan dengan ayat kursi itu. Pertama kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya, siapa orang yang keluar dari tempat tinggalnya, dibacanya ayat kursi, maka Allah akan berikan kepadanya 70.000 malaikat yang akan menjaga dia. Siapa orang nih keluar dari tempat tinggalnya nih, keluar dari rumahnya, dia baca ayat kursi, maka Allah akan perintahkan 70.000 malaikat akan mengawal dia, menjaga dia sampai dia kembali lagi ke tempat tinggalnya, ke rumahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, siapa orang yang datang dari satu tempat, masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam tempat tinggalnya, dibacanya ayat kursi, maka rumahnya itu, tempat tinggalnya itu tidak pernah mengalami kesulitan dan kesusahan ekonomi. Luar biasanya. Lapang saja rezekinya. Mudah saja rezekinya. Rumah itu gampang sekali dibawa, didatangi oleh malaikat rahmat yang membawa rezeki. Itu 2. Yang ketiga kata Rasulullah, siapa orang yang membaca ayat kursi setelah dia selesai wudhu. Wudhu nih dia, selesai dia wudhu, dia baca doa wudhu. Setelah itu dia tambah lagi dengan baca ayat kursi. Nah, kata Rasulullah, maka orang ini akan diangkat derajatnya 70 tingkat. Coba, habis wudhu, baca dulu doa wudhu, terus lanjutin baca ayat kursi, Allah akan angkat, Allah akan tinggikan derajatnya setinggi 70 tingkat. Itu 3. Yang keempat kata Rasulullah, siapa orang yang baca ayat kursi sebelum dia tidur, maka Allah akan berikan kepada dia malaikat yang akan menjaga dia sampai dia bangun dari tidurnya itu. Jadi setiap malam mau tidur, jangan tak baca ayat kursi. Ingatkan betul, waktu mau tidur, wudhu dulu, sudah baca berbagai wirid yang lain, tambah juga jangan lupa baca ayat kursi. Allah akan berikan malaikat yang menjaga dia selama dia tidur sampai dia bangun dari tidurnya itu. Itu 4. Itu 4-empatnya urusan dunia nih. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat tadi urusan dunia. Pertama kan selamat di perjalanan, Allah jaga 70.000. Itu urusan dunia. Kedua, masuk rumah baca ayat kursi, rumahnya tak mengalami kesulitan ekonomi. Itu urusan dunia. Yang ketiga, ditinggikan derajat 70 tingkat. Kalau baca ayat kursi habis wudhu, itu urusan dunia. Yang keempat, siapa orang mau tidur malam baca ayat kursi, Allah jagakan dengan malaikat sampai dia bangun dari dunia. Urusan dunia. Terhindar dari santet, guna-guna, dan seterusnya. Urusan dunia. Nah, yang kelima nih luar biasa. Sudah berpindah ceritanya, urusannya kepada urusan akhirat. Kata Rasulullah, siapa orang yang setelah selesai dia sholat fardu yang 5, dia baca ayat kursi. Selesai maghrib, selesai isya, selesai subuh, selesai zuhur, selesai asar, selesai dia sholat fardu yang 5. Kalau hari Jumat, tengah hari ya sholat Jumat. Dia sudah wirid, doa segala macam. Nah, di antaranya itu dia baca ayat kursi. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang baca ayat kursi selesai dia sholat fardu yang 5, maka jarak antara dirinya dengan surga hanyalah kematian yang membatasi dia. Jadi artinya apa? Kalau orang habis sholat, di antara wiridnya adalah baca ayat kursi, ini dirinya nih, no surga no. Maka batas hanya dia adalah hanya kematian. Dirinya, kalau dia mati, ya surga di depannya. Maka saudaraku, ini sungguh sangat luar biasa. Allah berikan, Allah turunkan ayatul kursi ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada kita umatnya, diberikan keistimewaan juga. Kalau kita mengamalkan
ayat kursi ini, paling tidak di 5 tempat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.